mungkin masya Allah Ta'ala auha panika apareng wahyu pasira Allah auha panika apareng wahyu pasira Allah ila ba'dhi anbiya'ihi maring sebagian banyak-banyak nabi Allah ila ba'dhi anbiya'ihi maring banyak-banyak maring setengah dari banyak-banyak nabi Allah innama attakhidhu li khillati katabu innama attakhidhu li khillati man la yafturu an dzikri innama attakhidhu an pastena atitiyaki pasira kaula an pastena atitiyaki pasira kaula khillati maring kasenangan kaula manda ka orang la yasturu setak resuh yaman setak kendor yaman setak resuh setak kendor yaman an zikri dari enggak ada kaulah an zikri dari enggak ada kaulah wala yakunu lahu ghairi wala yakunu bantak bada wala yakunu bantak bada lahu pangkat tetap kandiman wala yakunu bantak bada lahu pangkat tetap kandiman ghairi pasara selain kaula ghairi pasara selain kaula wala yusiru bantak atinginaki pasaraman wala yusiru bantak atinginaki pasaraman alayya ing atasi kaula alayya ing atasi kaula syai'an ndak kasitung-situng syai'an ndak kasitung-situng min khalqi dari makhluk kaula min khalqi dari makhluk kaula wa in uhriqa bin nari lam yajid li harqin nari waja'a wa in uhriqa dan langun yokhar asyaraman wa in uhriqa dan lamun yokhar asyaraman binan wa in tuqfi abil manashiri dan lamun potong ya lamun potong beseraman lamun potong beseraman bil manashiri kalaban banyak-banyak kereci bil manashiri kalaban banyak-banyak kereci lam yajid kata mangki beseraman maka tak nemu ya maka tak mangki beseraman maka tak nemu ya minal hadidi dari besi minal hadidi dari besi minal hadidi dari besi alaman dak karasa sakit alaman dak karasa sakit faman lam yaghlibuhul hubbu ila hadzal haddi famin aina ya'rifu ma wara'al hubbi minal karamati wal mukashafat faman maka tining pasara orang lam yaglibhu setak ngelanti huda kayaman lam yaglib setak ngelanti huda kayaman al-hubbu kenapa rasa senang kenapa cinta al-hubbu kenapa senang kenapa cinta ila hadzal hati sampai ke batas sampai ke adin torofana batas ila hadzal haddi sampai ke adin torofana batas kamin aina maka tanika dari kadim kamin aina maka tanika dari kadim ya'rifu nga'uningin pasiraman ya'rifu al mukasyafati dan banyak-banyak mukasyafah wal mukasyafati dan banyak-banyak mukasyafah
dzalika wara al-hubbi wa kullu dzalika tining sajana ka'disa karomat wal mukasyafat tining sajana ka'disa karomat wal mukasyafat wara al-hubbi panika tetap ibudina senang atau cinta. Wara al-hubbi panika tetap ibudina cinta atau senang. Wal hubbu wara al-imani wal hubbu tining cinta tining senang. Wara al-imani panika tetap ibudina iman. Wara al-imani panika tetap dalam ibudina iman. Jadi dalam sebagian khabar, dalam sebagian asar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada sebagian nabinya, namun tidak disebutkan ini siapa nabinya yang dimaksudkan. Beliau Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabi tersebut, berfirman kepada nabi tersebut, "Innama attakhidhu li khillati," aku khususkan, aku jadikan cintaku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa? Ini kriterianya orang yang akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Man la yafturu an dzikri. Orang yang tidak lelah, yang tidak pernah kendor untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama. Selain aku, selain Allah SWT, dia tidak memiliki kekasih. Wala yu'thiru alayya syai'an min khalqi, dan tidak pernah memprioritaskan atau mendahulukan makhluk Allah dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Wa in umrika bin nari lam yajid harkin nari ja'a. Sampai-sampai dia meskipun dipanaskan dengan api, dibakar dengan api, lam yajid halkin nari wajah, maka ia tidak akan merasa kesakitan, tidak akan merasa terbakar oleh api tersebut. Untuk diambil manasyiri, meskipun dia dipotong-potong menggunakan pisau atau alat tajam yang lainnya, sajam yang lainnya, lam yajid minal hadidi alama, dia tidak akan merasakan sakit dari besi tersebut. Faman lam yaglifu al-hubbu ila hadzal haddi, barang siapa yang rasa cintanya kepada Allah tidak menyampaikannya sampai batasan ini, famin aina ya'rifu ma wa'ahu min al-karamati wal mukasyafat, bagaimana ia mengetahui buah daripada rasa cinta itu yang berupa karamah dan mukasyafah. Sedangkan hal itu semua, karamah, mukasyafah itu semuanya diperoleh setelah mendapatkan cinta dari Allah SWT. Sedangkan cinta dari Allah SWT diperoleh dengan cara keimanan. Ya. Jadi urutannya adalah begini, urutannya orang kalau mau dicintai oleh Allah SWT, maka yang pertama harus memiliki iman yang kuat. Oleh karena itu diperintahkan oleh Rasulullah kita, jaddidu imanan. Kita harus terus memperbaharui keimanan kita sendiri. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Karena iman kita ini kadang kuat, ya. Kadang iman kita ini lemah, kadang semangat melakukan ibadah, kadang kendor, tidak semangat. Kadang semangat belajar ilmu, kadang tidak semangat. Kenapa? Karena kadar keimanan kita memang yazidu wa yanqus. Kadang bertambah, kadang berkurang. Beda halnya dengan imannya para malaikat. Kalau imannya para malaikat stabil, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mulai dari awal, jika diperintahkan untuk sujud sampai hari kiamat akan sujud, tidak pernah tergoda oleh apapun karena imannya para malaikat itu stabil. Beda halnya dengan manusia. Manusia ini imannya tidak stabil, kadang bertambah, kadang berkurang. Beda halnya dengan setan. Kalau setan tidak pernah bertambah, malah terus berkurang. Ya, malah terus berkurang. Imannya para nabi terus bertambah, terus bertambah. Nah, kalau kita ini orang-orang awam seperti kita ini kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa? Karena kita masih memiliki hawa nafsu,
kadang tergoda oleh godaan setan, tergoda oleh godaan nafsu atau yang lainnya, itulah yang menyebabkan iman kita berubah. Oleh karena itu kita harus tajdidul iman, kata Rasulullah, tajdidul iman. Kita harus selalu memperbarui iman kita semua ini. Bagaimana caranya menambah keimanan kita? Maka dalam Zubat itu disebutkan wa kun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dzat tajdidi bi kasratis salati wat ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahawati. Orang itu kalau mau bertambah keimanannya, maka semampu mungkin dia memperbanyak membaca sholawat dan memperbanyak melakukan ketaatan, meskipun berat baginya, harus dipaksa. Wa tarki ma li nafsi min syahawati, dan dia sebisa mungkin dia menjauh daripada tuntutan-tuntutan syahwat. Kalau syahwatnya pengen tidur sekarang, maka dijauhi terlebih dahulu sebisa mungkin. Itulah cara kita memperbaiki memperbaharui iman kita semua. Baru setelah dia, intinya berarti iman ini harus didapatkan dengan cara mengikuti syariatnya Rasulullah, dengan memperbanyak ibadah, menjauhi maksiat. Itu. Kalau sudah mendapatkan iman yang stabil, yang baik imannya, baru akan mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Bagaimana mengikuti Rasulullah? Kita ikuti ibadah-ibadahnya, kita ikuti jejak langkahnya Rasulullah, kita ikuti akhlak-akhlaknya Rasulullah. Baru setelah seperti itu iman kita akan semakin kuat dan kita mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Doanya Nabi Daud itu salah satunya yang diajarkan oleh Rasulullah. Doanya Nabi Daud, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, aku meminta kepadamu semoga engkau memberikan cintamu kepadaku, ya Allah, wa hubba man yuhibbuk, dan semoga aku bisa mencintai orang yang mencintaimu, ya Allah. Cinta kepada Allah dan cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu tapi ya bertahap. Mungkin kita sekarang langsung mengakui cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat sulit. Bahkan ulama-ulama dulu setelah Imam Abu Yazid Al-Bastami itu diceritakan oleh Imam Abdul Wahab Sya'rani, ketika kita ditanyakan hal anta tuhibbullah, apakah kamu mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik kita diam atau kita berdoa. Diam, kita tidak menjawab, atau lebih baik kita berdoa, semoga saja saya bisa diberikan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjawab, kata beliau, kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, kalau kita menjawab, apakah kamu cinta kepada Allah? Iya, cinta. Faqad kadzabta. Sesungguhnya kamu telah berbohong, dusta kamu kalau mengatakan cinta kepada Allah, padahal ibadah kamu masih bolong-bolong, maksiat kamu masih lancar dilakukan. Kamu bohong kalau mengatakan cinta kepada Allah. Tapi kalau kamu mengatakan tidak cinta kepada Allah, kamu kufur, kamu nanti kafarta, maka kamu kufur. Maka lebih baik kalau ditanyakan apakah kamu cinta kepada Allah, maka lebih baik diam atau meminta semoga kita diberikan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Baru setelah cinta kepada Allah, diberikan cintanya Allah Subhanahu wa taala, barulah dia akan mendapatkan buah daripada cinta itu sendiri. Apa buah daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Cuma kembali lagi ya, seperti yang dikatakan tadi, cinta ini tidak berangkat daripada pengakuan. Oleh karena itu Al-Habib Abdullah Al-Haddad dalam hikamnya mengatakan, laulal alamat ladda'a kullu mudai. Andaikan tidak ada yang namanya tanda-tanda, niscaya semua orang akan mengakui. Jadi yang namanya cinta harus memiliki tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya cinta kepada Allah, diberikan cinta oleh Allah SWT? Maka tanda-tandanya di sini, la yafturu an dzikri, selalu tidak pernah lelah mengingatku. Ya. Biasa orang yang mencinta kan seperti itu, selalu ingat kepada yang dicintai, bahkan tidak bisa tidur. Malamnya juga mengingat, bagaimana di Burda, amin tadzakkur bi jiranim jidhi salami mazaj tadam anjara min muhlatin bidami. Kamu ini kenapa kok sampai menangis, air mata bercampur darah, bahkan kamu tidak bisa tidur?
Apakah karena selalu mengingat orang yang ada di salam, yakni Rasulullah, karena saking cintanya jadi selalu teringat, karena selalu mengingatnya, akhirnya tidurnya kurang, istirahatnya kurang, nutrisinya kurang, karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Maka dikatakan na'am sarataifu man ahwa fa'arrafani wal hubbu ya'tadul ladzati bil alami. Di Burda itu dikatakan seperti itu. Na'am sarataifu man, iya, hayalan atau bayang-bayang orang yang aku cintai selalu ada dalam pikiranku, fa'arrafani, hingga membuatku tidak bisa tidur. Jadi karena selalu mengingat Nabi Muhammad, akhirnya tidak bisa tidur. Imam Busiri itu. Wal hubbu ya'taridul ladzati bil amin. Ya, begitulah rasa cinta. Rasa cinta itu penggabungan antara rasa senang dan rasa sakit. Rasa senang dan rasa sakit. Jadi orang kalau mencintai, sedang merasakan rasa cinta itu, maka harus siap senang dan harus siap sakit. Senangnya kenapa? Senangnya karena dia selalu bisa mengingat kekasihnya. Tapi sakitnya apa? Sakitnya adalah ke badannya. Dia kadang tidak bisa mengontrol badannya, tidak bisa mengontrol pikirannya. Maka tanda-tandanya orang cinta kepada Allah selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat kedermawannya Allah, mengingat rahmat-rahmatnya Allah dan yang lainnya. Wala yakun lahu ghairi, dan dia tidak memiliki kekasih selainku. Karena Allah itu ghayur, Allah itu cemburu, maha cemburu. Bahkan di sini wala yusiru alayya syai'an min qalbi, dan orang itu tidak memprioritaskan makhlukku daripada aku. Ini kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada sebagian nabinya. Kalau masih ada yang diprioritaskan daripada aku, berarti tidak cinta kepada Allah. Contohnya apa? Kalau sekarang kita kan misal ada orang di rumahnya mendengar azan, misalkan kita semua mendengar azan. Di saat yang bersamaan kita ada panggilan dari teman kita, kamu kalau sekarang ke rumahku, aku kasih kamu 1 juta atau 500.000 lah, yang banyak 500.000. Kira-kira kita mendahulukan panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa sholat atau mendahulukan teman kita? Kebanyakan dari kita kan mendahulukan teman kita. Ini berarti bukan orang yang sungguh-sungguh mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena lebih memprioritaskan selain Allah daripada Allah. Kita kan mikirnya, oh ini kalau teman ini tidak bisa ditunda, tapi kalau sholat masih bisa ditunda. Ini berarti rasa cinta kita kepada Allah masih kurang. Coba kita lihat Imam Sa'id ibn Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini merupakan menantunya Abu Hurairah. Beliau selama 50 tahun pasti selalu ada di masjid sebelum azan berkumandang. Itu berarti memang betul-betul cinta kepada Allah SWT. Tidak harus dipanggil oleh Allah dengan azannya. Sebelum azan pun dia sudah antusias pergi ke masjid. Kalau kita kan tidak nunggu azan dulu, kadang nunggu masih santai-santai dulu setelah mendengarkan azan. Ya kenapa? Karena kurangnya rasa cinta kita kepada Allah SWT. Misal kita sedang sholat, atau misal kita sedang baca Quran, lalu kita melihat HP kita ada notifikasi, ada chat di WA ataupun pemberitahuan yang lainnya. Kadang sebagian dari kita kan ditutup Qurannya dulu, dibuka HP-nya. Ini berarti memprioritaskan selain Allah daripada Allah SWT. Sampai dalam kitab Ihya itu di bab pembacaan Al-Quran, suratul Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu pernah mengatakan, karena saking cemburunya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, aku kirimkan suratku dari sejak dulu, tapi engkau enggan membaca. Sedangkan ketika ada surat dari manusia yang lain, engkau membacanya sampai selesai, bahkan di tengah jalan pun engkau rela berhenti. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sama seperti sekarang ini. Kalau kita surat dari Allah maksudnya apa? Al-Quran. Kadang kita lupa baca Al-Quran, tapi kalau HP, surat dari teman kita, selalu kita baca. Ini berarti kurang kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai batas ini,
meskipun dibakar dengan api dia tidak akan merasakan rasa sakit sama sekali. Nah, contohnya seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, tidak merasakan sakit meskipun dibakar. Ada perintah dari Allah Taala, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Nah, kata ulama, andaikan Allah mengatakan jadilah kamu dingin saja, niscaya sampai hari kiamat api itu menjadi dingin bagi semua orang. Tapi masih Allah lanjutkan wasalaman. Andaikan Allah mengatakan kuni bardan, wahai api jadilah kamu dingin, niscaya Nabi Ibrahim bisa jadi mati kedinginan dalam api itu. Tapi Allah melanjutkan wasalaman, dan menjadi keselamatan. Dingin tapi bisa selamat ala Ibrahim, bagi Nabi Ibrahim saja. Jadi selesai setelah kejadian Nabi Ibrahim, peristiwa Nabi Ibrahim, maka makhluknya Allah masih bisa merasakan panasnya api. Andaikan Allah mengatakan tidak mengatakan ala Ibrahim, mungkin api itu kata ulama bisa jadi tidak panas, bahkan dingin sampai di hari kiamat. Tapi Allah mengatakan ala Ibrahim, hanya kepada Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim yang disebutkan oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah. Maka orang yang cintanya tidak sampai kepada batas ini, dia tidak akan mengetahui karomah dan mukasyafah. Dulu diceritakan dalam kitab Uqudul Lujain, Imam Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan ada perempuan yang sangat cinta kepada Rasulullah. Akhirnya minta izin ke suaminya mau hadir ke khutbahnya Rasulullah. Jadi Rasulullah pengajian khutbah, perempuan ini minta izin. Akhirnya di tengah jalan ternyata ditanyakan, ada laki-laki yang menanyakan di tengah jalan, "Kau mau kemana?" "Saya mau ke masjidnya Rasulullah." "Oh ya, betul, kamu memang cinta kepada Rasulullah." "Iya." "Kalau kamu memang cinta kepada Rasulullah, coba kamu buka kerudung kamu buka cadar kamu." Akhirnya orang ini tidak sadar, si perempuan ini tidak sadar dibuka kerudungnya, tidak sadar ini. Akhirnya setelah pulang ditegurlah oleh suaminya, "Kamu kok buka kerudung, kok buka cadar?" "Saya tidak sadar tadi, karena saya ditantang apakah benar saya ini cinta kepada Rasulullah atau tidak." Akhirnya laporlah suami ini kepada Rasulullah, curiga, dikira takut selingkuh atau berzina istrinya. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, coba perintahkan istri kamu itu untuk masuk kepada api, apakah dia terbakar atau tidak. Kalau memang dia cinta kepada aku, dia tidak akan terbakar. Maka diperintahkan oleh suami tadi itu udkhulit tanur. Jadi dikumpulkan kayu-kayu bakar lalu dihidupkan apinya. Diperintahkan di perempuan tadi untuk masuk kepada kobaran api tersebut. Ternyata betul, karena cintanya kepada Muhammad SAW, dia tidak terbakar sedikit pun. Nah, ini baru dia mendapatkan karomah dan mukasyafah sebab cintanya kepada Rasulullah SAW. Berarti sudah sampai batas yang ada dalam kitab Ihya. Ya. Kalau tidak nyampe kepada batas itu dalam kitab Ihya ini, berarti orang itu masih belum merasakan karomah ataupun mukasyafah. Nah, ini sulit. Rasa cinta yang seperti ini sulit. Wa fil hadis innallaha ta'ala khalaqa thalatha mi'ati khuluqin wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Baca doanya.